Oke bro, sebelum melanjutkan videonya, diwajibkan memakai headsetnya, seruput kopi hitamnya, jangan lupa udut bro, biar makin jos. Pada saat ini, Guo Biyun, yang khawatir tentang Ru Yanchen di luar barisan, memimpin dalam memerintahkan, murid dari Sekte Abadi-Abadi mendengarkan perintah dan sekarang menyerang dan membunuh Tan Yun bersama-sama. Ya, kakak perempuan bela diri Guo. Jawab para murid. Saat ini, Tan Yun memimpin tanpa menunggu semua orang bergerak. Di mata orang-orang yang luar biasa, Tan Yun bangkit dari langit tanpa menginjak pedang terbang. Dia berkata dengan dingin, gelombang ruang. Tiba-tiba, ada suara gelombang pasang di kehampaan yang kacau. Tiba-tiba, gelombang transparan yang diubah oleh kekuatan ruang menelan lebih dari 2000 orang dalam kehampaan dengan gelombang satu dan lain perubahan. Sebelum gelombang ruang datang, Guo Biyun merasakan kekuatan pengikat ruang yang sangat besar yang saling berhadapan. Dia buru-buru mengingatkan, lari ke sini dan serang Tan Yun bersama. Lebih dari 2.700 orang melambaikan senjata mereka di udara ketika mereka melarikan diri. Tiba-tiba, ribuan pedang dan pedang berwarna-warni yang mendominasi dengan cepat ditebas ke arah Tan Yun. Itu luas dan spektakuler. Pada saat yang sama, ada juga botol tripod raksasa yang agresif, tombak, jam besar, dan bayangan kapak besar, dengan momentum yang kuat, menyerang Tan Yun. Namun, ribuan serangan belum mengenai Tan Yun. Setelah gelombang ruang membanjiri Tan Yun, ia bergegas menuju semua orang seperti kilat dan menelan semua orang. Tiba-tiba, serangan kekerasan asli melambat beberapa kali di bawah batasan gelombang ruang, dan Tan Yun dengan mudah menghindarinya. Tan Yun melayang ke udara, bergegas keluar dari tingkat cair gelombang ruang, dan berdiri di kehampaan dengan kakinya. Jubah putihnya bergerak tanpa angin dan rambutnya terbang seperti dewa pembunuh yang datang ke dunia. Jurang kematian. Dalam benak Tan Yun, bintik hitam seperti sebutir beras muncul di kehampaan di atas kepalanya. Segera, bintik hitam itu tiba-tiba melonjak ribuan kali ketika semua orang senang. Seperti jurang dengan diameter ribuan kaki, itu juga seperti pusaran besar, membuka mulut kematian bagi orang-orang di gelombang ruang di bawah. Jurang maut. Dalam pusaran kematian, bilah kematian sepanjang satu kaki, seperti gerombolan ikan hitam yang kejam dan tak berujung, menempati seluruh jurang kematian. Kekuatan setiap bilah kematian telah meningkat 11 kali lipat dalam susunan pedang surgawi Hong Mengtu. Tujuan Tan Yun sangat jelas. Dia ingin mengikat orang-orang dengan gelombang ruang, memperlambat tindakan mereka, dan kemudian dengan cepat melahap dan membunuh musuh dari jurang kematian yang paling kuat. Ah, apa ini? Mengerikan. Kakak bela diri Penatua Guo, apa yang harus kita lakukan? Kakak bela diri Penatua Liu. Mendengar suara pertanyaan ketakutan, Liu Danwen menahan kepanikan di hatinya dan memerintahkan, murid dari Istana Peri Jiwa Ilahi, terus serang Tan Yun. Selama Tan Yun terbunuh, serangannya pada kita akan dikalahkan. Pada saat ini, Guo Biyun buru-buru berkata, Sekte Abadi-Abadi, ikut denganku untuk menyerang jurang kematian atribut. Jangan membuat perjuangan yang tidak perlu, semua mati untuk Lao Su. Tan Yun berkata dengan keras. Tiba-tiba, kecepatan jurang kematian meningkat tajam dan menukik ke bawah. Setelah memasuki gelombang ruang, kecepatan tidak berkurang. Setelah ratusan orang memasuki jurang kematian, daging dan darah beterbangan dan darah memercik. Bilah kematian tak berujung menggantung dan memotong orang dengan kecepatan tinggi. Tidak, saudari bela diri tetua Guo, tolong. Saudari bela diri tetua Liu, tolong bantu kami. Hanya dalam sekejap mata, lebih dari 500 orang terbunuh. Beberapa murid yang kuat tertusuk dada mereka dan memenggal kepala mereka dengan pedang kematian pada saat mereka akan bergegas keluar dari jurang kematian. Berdengung. Ketika kehampaan bergetar, jurang kematian menyelimuti orang-orang lainnya. Lebih dari 2.100 murid, termasuk lebih dari 300 lainnya, tertelan ke dalam mereka, mengeluarkan ratapan yang menyayat hati, dan mati-matian berusaha melarikan diri dari jurang maut. Namun, di bawah pedang kematian yang padat, semua perlawanan dan perjuangan sia-sia, dan semua mati saat bernafas. Langkah Dewa Hongmeng. Sosok Tan Yun berkedip, menghindari satu serangan demi satu, dan bergegas ke gelombang ruang. Dalam benaknya, tarian api roh keluar dari alisnya. Berdengung. Tan Yun mengadakan tarian api pedang ajaib. Pada saat itu, tarian api 3 kaki 3 inci menjadi ukuran Zhangsu. Wosh! Aduh! Engah! Tan Yun,
yang melakukan langkah surgawi Hong Meng, melaju di sekitar kerumunan dengan kecepatan tinggi. Setiap kali dia mengayunkan pedang, beberapa musuh terbunuh. Ini adalah pembantaian sepihak tanpa ketegangan. Dalam gelombang ruang, orang bergerak 3 kali lebih lambat. Mereka tidak bisa menghindari serangan Tan Yun. Darah seperti hujan, dengan potongan-potongan mayat yang tidak lengkap jatuh ke udara. Hanya sesaat, lebih dari 2.100 orang dibantai dan tidak ada yang selamat. Tan Yunzu menginjak kehampaan. Ketika dia memikirkannya, pedang suci Fire Dance di tangannya berubah menjadi ukuran aslinya. Saat ini, tanah di bawahnya penuh dengan mayat, yang terlihat sangat menakutkan. Pada waktu bersamaan, di luar susunan pedang ilahi Hong Meng Tu, di kaki gunung di sisi barat pintu masuk ke jurang dewa yang terkubur, Nangong Yukin melakukan yang terbaik melawan Mu Mengbalu dan Sue Zian. Saat ini, 3 kepala kulit wanita didistribusikan, dan tubuh halus mereka dilukai oleh pedang hingga tingkat yang berbeda-beda. Ada 6 luka di lengan tanpa tulang Nangong Yukin. Dalam gumaman darah, dia masih melepaskan pedangnya. Begitu Sue Zian dipaksa mundur, Mu Mengbaloni muncul di atasnya dan menebasnya dengan pedang. Di rumput yang subur 3 mil jauhnya, Jun Ping melarikan diri dari jarum terbang senjata tersembunyi Ruyan Chen, memutar tubuhnya di udara dan mengenai dada Ruyan Chen. Ketika Yan Chen menyemprotkan darah ke mulutnya dan terbang terbalik seperti karung pasir, sosok naga langit 100 mil melintas, melambaikan pedang di tangan kirinya, dan bilahnya berdiri dan mengayunkannya ke wajah Ruyan Chen. Tepat ketika Ruyan Chen jatuh ke tanah, sosok Bai Lilong yang alami dan tidak terkendali muncul di depannya, menginjak dada Ruyan Chen dengan kakinya dan meletakkan pedang di lehernya. Bai Lilong Tian mengatakan kata demi kata, mulai sekarang, kamu berani bergerak. Aku berjanji kamu akan menyesalinya seumur hidupmu. Setelah itu, Bai Lilong Tian memandang Jun dan berkata, berikan dia padaku. Pergi dan bantu adik perempuan Sangguan. Oke, Jun Ping segera berbalik dan dengan cepat pergi ke pintu masuk jurang penguburan dewa. Ketika Jun Ping datang ke Sangguan Bingbing dan Xiao Qingxuan baru saja bergabung untuk membunuh Cao Xiong di Istana Peri Roh. Saat ini, Sangguan Bingbing memiliki luka yang mengejutkan di kakinya, dan leher Xiao Qingxuan berlumuran darah. Untungnya, itu bukan masalah besar. Jelas, Cao Xiong layak menjadi orang kuat di gerbang dalam Istana Peri Jiwa. Dia melukai putri keduanya sebelum dia meninggal. Qingxuan, Bingbing, kamu baik-baik saja. Sangguan Bingbing tersenyum, aku baik-baik saja. Aku juga baik-baik saja. Wajah Xiao Qingxuan pucat dan berdebar-debar. Jika saya tidak menghindar tepat waktu, saya akan dipenggal oleh Cao Xiong. Ah! Kemudian terdengar teriakan. Ketiga pria itu mengikuti prestise, tetapi mereka melihat bahwa Lu Ren yang gemuk dikelilingi oleh Li Miaoxin dan 10 murid dari Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi, dan menusuk kaki kanannya dengan tombak. Nenek, aku akan membunuhmu. Mata Lu Ren sangat tajam, seolah-olah dia telah melupakan rasa sakitnya. Kaki kanannya yang terluka bukan miliknya, jadi dia membunuh semua orang. Qingxuan, kamu membantu Lu Ren. Bingbing, kamu membantu Mu Mengbalu dan Sue Zian berurusan dengan Nangong Yukin. Bagus. Sangguan Bingbing, memegang pedang terbang dan beberapa bayangan berkedip, muncul di sebelah Mu Mengbaloni dan Sue Zian untuk melawan Nangong Yukin. Bunuh. Sutra hijau Xiao Qingxuan melonjak dan menginjak pedang terbang dari langit. Dengan pedang kuno, dia membunuh musuh yang mengepung Lu Ren dan berurusan dengan Li Sixin dengan Lu Ren. Setelah puluhan putaran, Li Miaoxin dibunuh oleh Xiao Qingxuan dan Lu Ren. Mati untukku. Mata Jun Ping memerah dan dia membunuh murid-murid Yongheng Xianzong dan Shen Hun Xiangong tanpa lelah. Pada saat yang sama, ratusan kaki di utara pintu masuk ke jurang pemakaman dewa, Huang Fu mendengarkan angin dan kesinyi, dan mereka masih bertarung sengit dengan Pan Hanxing, Sekte Abadi-Abadi, dan Zhao Xiguang, Jiwa Dewa, Istana Peri. Saat ini, Huang Fu ditutupi dengan lusinan luka di lengan dan kakinya, dan tulangnya bisa terlihat dalam. Kesinyi, yang belum pulih dari cederanya, meskipun dia tidak memiliki trauma, jelas bahwa cedera internalnya berulang sebulan yang lalu, gumpalan darah meluap dari sudut mulutnya, dan wajahnya pucat dan tidak berdarah. Meskipun Pan Hanxing dan Zhao Xiguang berada di atas angin, mereka juga memiliki beberapa luka berdarah. Pada saat ini, susunan pedang ilahi Hong Meng Tu tiba-tiba meledak. Tan Yun menyingkirkan 11 pedang terbang roh berkualitas tinggi,
mengadakan tarian api pedang sihir menyala, dan menyerang Zhao Siguang dengan pedang api sepanjang 100 kaki. Zhao Siguang menoleh dan memegang pedang untuk memblokir. Namun, pedang terbang harta karun terbaik di tangannya dipotong oleh pedang api. Ah! Tidak! Dalam teriakan Zhao Siguang, dia ditelan oleh api dan seluruh tubuhnya tercabik-cabik. Pada saat ini, Pan Hanxing baru saja menghindari pedang ke Xinyi dan tiba-tiba merasakan bahaya mendekat. Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat kaki dengan suara ledakan udara ditarik ke bawah dengan keras ke arah dirinya sendiri. Dia tidak bisa menghindarinya. Terperangkap lengah, Pan Hanxing mencoba yang terbaik dengan tangan kirinya, menembakkannya ke udara dan mengenai kaki kanan Tan Yun. Ah! Dalam teriakan Pan Hanxing, tangan kirinya rentan terhadap kaki kanan Tan Yun. Tiba-tiba, kabut darah memenuhi udara. Setelah jari-jari yang patah terbang bersama, kaki kanan Tan Yun dengan kejam memukul kepalanya. Kepala Pan Hanxing pecah, dan campuran merah dan putih berserakan di tanah. Tubuh tanpa kepala itu mematahkan kakinya dan jatuh ke genangan darah di bawah kelembaman besar. Pada saat ini, Huang Fu mendengarkan angin dan ke Xinyi menatap Tan Yun. Segera, mereka melihat tulang lebih dari 2.000 orang tidak jauh. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Tan Yun akan membunuh lebih dari 2.700 orang dalam susunan pedang hanya dalam sekejap. Jangan kaget, singkirkan musuh lainnya. Sebelum suara Tan Yun jatuh, dia berubah menjadi bayangan sisa dan memenggal kepala murid gadis peri yang bertarung dengan murid Fumai. Dalam 3 napas berikutnya, Tan Yunzhen membunuh 1 orang langkah demi langkah. Setiap kali sosoknya berkedip, darahnya seperti pelangi, dan musuh mati. Proses pembunuhan Tan Yun, tenang dan mengerikan, acuh tak acuh dan keji. Pada saat ini, Namong Yukin, terperangkap oleh Mu Membaloni, Suezian dan Sangguan Bingbing, tiba-tiba melihat tubuh para murid dari Istana Peri Jiwa Dewa tidak jauh dari Tan Yun. Tidak, Namong Yukin hancur. Adegan terakhir yang ingin dia lihat terjadi. Mati. Semua mati. Air mata Namong Yukin mengaburkan pandangannya. Dia menemukan bahwa tidak ada murid dari Istana Peri Jiwa Dewa yang selamat kecuali dirinya sendiri. Tan Yun, kamu sangat kejam. Teriakan Namong Yukin yang membuat Tan Yun yang berlumuran darah musuh tercengang tak jauh. Mendengarkan tangisan itu, Tan Yun tiba-tiba melihat ke belakang dan menatap Namong Yukin, yang menangis dan terluka. Matanya yang acuh tak acuh berubah sedikit. Pada saat ini, bayangan Mu Mengli melintas, dan dia telah memegang pedang di tengah alis Namong Yukin. Hampir pada saat yang sama, 5 Suezian berkumpul dan mengalungkan pedang mereka di leher Namong Yukin, Sangguan Bingbing memegang pedang dan puntung di dada Namong Yukin. Tan Yun menatap Namong Yukin. Ketika dia berpikir untuk menyelamatkannya, dia ditikam di dadanya oleh pedangnya. Matanya acuh tak acuh lagi. Dia melihat Namong Yukin yang dilanda kesedihan, tanpa jejak belas kasihan, tanpa jejak ombak. Mimpi omong kosong, bawa dia. Tan Yun berkata dengan dingin. Mata indah Namong Yukin dipenuhi air mata. Dia melihat mayat teman sekelasnya dengan sedih dan berkata dengan dingin, Tan Yun, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk mempermalukanku sampai aku mati. Setelah itu, Namong Yukin tiba-tiba bergegas maju. Dia ingin pedang panjang Mu Mengyun menembus alisnya. Ingin Sangguan Bingbing memegang pedangnya di dadanya, menusuk jantungnya dan mati. Dalam situasi putus asa, dia hanya bisa memilih untuk bunuh diri dan ingin mempertahankan harga dirinya yang terakhir. Melihat adegan ini, Tan Yun merasakan kepanikan yang tak bisa dijelaskan. Segera, dia merasa lega. Tapi Mu Mengyu dan Sangguan Bingbing mengambil pedang tepat waktu. Kalau tidak, Namong Yukin akan mati. Wah! Mu Membalderdas terpental di antara jari-jarinya. Sebuah kekuatan spiritual melesat ke alis Namong Yukin dan memenjarakan kolam rohnya. Segera, Namong Yukin menjadi wanita lemah tanpa kekuatan untuk mengikat ayam. Jika kamu ingin mati, tidak ada pintu. Suezian bercanda, mengambil Namong Yukin di tangan kanannya dan berjalan menuju Tan Yun. Pada saat ini, murid-murid Huang Fu Shengzong yang masih hidup berkumpul satu demi satu menuju Tan Yun. Saat ini, selain Huang Fu, Ke Xinyi, Bai Li Longtian, Sangguan Bingbing, Jun Ping, Xiao Qingxuan, Lu Ren, Suezian, Mu Mengbalu dan Tan Yun, 3 dari 10 murid asli Fumai masih hidup. Ada 19 murid instrumen Vena, dan ada 5 yang tersisa, ada 15 murid arai, dan ada 5 yang tersisa. Suezian mendorong Namong Yukin ke bawah di depan Tan Yun dengan tangan kanannya.
Pada saat ini, Bai Li Longtian meletakkan pedangnya di leher Yan Chen Anda dan berteriak, berlututlah. Haha, Ru Yan Chen tersenyum sedih, dan segera berkata dengan galak, jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku. Jika kamu ingin aku berlutut, tidak akan. Anda Yan Chen tidak meminta belas kasihan. Menurutnya, dia memiliki jalan buntu. Mengapa memohon belas kasihan? Tan Yun melirik Ru Yan Chen dan bercanda, benarkah? Yah, aku akan memberimu kesempatan untuk mengubah mulutmu. Tentu saja, aku juga akan memberimu pilihan. Selama kamu berlutut dan bersujud 3 kali kepada murid-murid Huang Fu Shengzong yang sudah mati, aku akan membiarkanmu pergi. Ru Yan Chen tercengang dan menatap Tan Yun dengan jijik. Apakah menarik bagimu untuk menggodaku seperti ini? Bah, jangan berpikir bahwa aku tidak tahu apa yang kamu lakukan. Bukankah kamu hanya ingin membunuhku setelah menggodaku? Maukah kamu melepaskanku? Hahaha, apakah kamu bodoh menjadi tuan muda? Menghadapi pelecehan, Tan Yun dengan tenang melangkah maju. Tangan kirinya tiba-tiba mencubit leher Ru Yan Chen. Segera, dia mengangkat tangan kanannya, Pak, dan menariknya ke wajah Ru Yan Chen. Suara renyah itu cepat dan keras. Tan Yun tampak dingin dan terus memompa pipi Ru Yan Chen. Setelah 3 napas, Ru Yan Chen membengkak menjadi kepala babi dan tidak bisa dikenali. Ru Yan Chen menatap Tan Yun dengan mata kanibal. Tanpa menunggu dia berbicara, Tan Yun berkata tanpa ragu, maksudku apa yang kukatakan. Akhirnya, aku akan memberimu kesempatan lagi. Selama aku berlutut dan bersujud kepada muridku yang sudah mati 3 kali, aku akan membiarkanmu pergilah. Sebaliknya, jangan menunggu kata-kata Tan Yun, Ru Yan Chen berkata sambil tersenyum, jika tidak, pamanmu. Aku percaya padamu, aku akan pergi ke neraka. Bagus. Tan Yun tiba-tiba mengambil langkah, menjambak rambut Ru Yan Chen dengan tangan kanannya dan membantingnya ke tanah, berlututlah padaku. Tiba-tiba, Ru Yan Chen menghadap ke bawah, tulang hidung pecah, darah hidung memercik. Ah! Dalam teriakan Ru Yan Chen, Tan Yun menarik rambutnya dan menariknya ke atas. Kaki kanannya tiba-tiba menendang tulang kaki kirinya dan memaksanya untuk berlutut. Tan Yun menekan kepala Ru Yan Chen dan membantingnya ke tanah 3 kali. Ru Yan Chen mengalami sakit kepala yang hebat. Tan Yun menjambak rambut Ru Yan Chen di tangan kanannya dan menariknya ke atas. Tangan kirinya tiba-tiba memegang 5 jari tangan kiri Ru Yan Chen dan mematahkannya keluar. Tidak, tidak. Dalam teriakan membunuh babi, Tan Yun mematahkan 5 jari Ru Yan Chen, dan darah menyembur keluar dari tulang jari Mori. Yah, sekarang aku melepaskanmu. Tan Yun berkata dengan lemah dan melemparkan Ru Yan Chen ke perahu roh Ru Yan Chen tidak jauh. Setelah Ru Yan Chen mendarat di perahu roh, dia segera mengendarai perahu roh ke langit dengan rasa sakit dan tidak mengerti. Dalam sekejap, dia melarikan diri tanpa jejak. Hanya ada raungan yang bergema di antara pegunungan. Tan Yun, ingatlah tuan mudaku bahwa cepat atau lambat, aku akan membunuhmu sendiri. Menghadapi ancaman itu, Tan Yun tersenyum, lalu membuang senyumnya dan menatap Nangong Yukin, yang lembut dan lumpuh di tanah. Saat ini, Nangong Yukin memikirkan cara Tan Yun terhadap Ru Yan Chen. Meskipun dia ketakutan, matanya yang indah masih tegas, jika kamu seorang pria, jangan gunakan trik mempermalukanku untuk berurusan denganku. Aku akui aku kalah. Jika aku kalah darimu, kamu bisa membunuhku jika kamu mau. Tidak peduli bagaimana kamu berurusan denganku, Nangong Yukin tidak akan pernah memohon belas kasihan darimu. Mendengar pidato itu, Tan Yun tidak menjawab, tetapi menatapmu Meng Yu dan yang lainnya, dan berbisik, aku punya sesuatu untuk dibicarakan dengannya sendirian. Tolong hindari. Mu Meng Yu mengangguk terlebih dahulu dan pergi dengan Huang Fu dan yang lainnya. Setelah kerumunan pergi, Tan Yun mengatur penghalang isolasi suara, mengambil napas dalam-dalam, berjongkok di depan Nangong Yukin, dan tiba-tiba meludahi Tan Yun, yang dekat. Tan Yun ada di seluruh wajahnya. Tan Yun mengerutkan kening, mengulurkan tangan untuk menyeka air liur dari wajahnya, memandang Nangong Yukin, dan berkata dengan suara yang dalam, aku tidak akan menyakitimu, tapi aku akan membiarkanmu pergi. Nangong Yukin Jiao gemetar dan memikirkan rekan muridnya yang telah meninggal dengan mengenaskan. Dia menatap Tan Yun sambil menggertakkan giginya. Tan Yun menarik napas dalam-dalam dan berbisik, kamu tidak perlu menatapku seperti ini. Kamu tahu, jika aku tidak menyelamatkanmu ketika kamu dan aku berjuang untuk hidup dan mati, hidupmu akan hilang. Sekarang, antara kamu dan aku,
selain rasa terima kasih dan kebencian klan, aku hanya ingin bertanya, bagaimana perasaanmu tentang aku? Namong Yukin memikirkan murid-murid yang mati dari Istana Abadi. Dia dipenuhi dengan kesedihan dan kemarahan saat ini dan berkata dengan dingin, ya, saya akui bahwa saya menyakiti Anda di puncak kesepian hari itu. Saya salah. Saya juga mengakui bahwa saya memiliki perasaan yang tak terkatakan untuk Anda. Kami tidak ada hubungannya satu sama lain, tetapi setiap kali saya melihat Anda, saya memiliki perasaan yang akrab dan aneh. Terkadang, ketika saya melihat Anda terluka, saya merasa sakit hati dan sulit untuk bernafas. Mencium pidato itu, Tan Yun gemetar di seluruh dan menatap Namong Yukin dengan bingung. Apakah kamu juga memiliki perasaan ini untukku? Namong Yukin tersenyum. Dia tersenyum dingin, saya akui, iya. Memang, tapi jadi apa? Kamu Algojo, membunuh begitu banyak orang di istanaku. Aku tidak peduli apa yang terjadi antara kamu dan aku. Namun, perseteruan darah yang begitu dalam, aku tidak akan membiarkanmu pergi. Tan Yun, jika kamu ingin membunuhku sekarang, lakukanlah. Namong Yukin sedingin es, dan tidak ada emosi di matanya yang indah. Jika kamu tidak membunuhku hari ini, kamu akan menyesalinya cepat atau lambat. Jika kamu membiarkanku pergi, aku akan tanpa ampun padamu saat bertemu nanti. Mendengar pidato itu, Tan Yun terdiam dan berkata dengan tenang, saya sudah mendapatkan jawaban yang saya inginkan. Anda bisa pergi. Setelah itu, Tan Yun mengangkat penghalang suara, memantul di antara jari-jarinya, dan gumpalan kekuatan spiritual melesat ke tengah alis Namong Yukin, mengangkat Lingqi yang dipenjara. Suara mendesing. Namong Yukin berubah menjadi bayangan sisa, menyapu kehampaan, mengorbankan perahu roh, dan mendorong perahu roh menuju langit timur. Tan Yun diam-diam menatap perahu roh yang menghilang di hadapannya. Ada kesedihan yang tak terlihat di mata bintangnya. Pada saat ini, di ujung langit, Namong Yukin berjongkok di perahu roh, air mata berdesir dan bibirnya bergetar, dan suaranya mengandung perasaan yang kompleks. Mengapa saya dipindahkan ke musuh? Kenapa perasaanku padanya datang tanpa bisa dijelaskan? Kenapa? Saat ini, Namong Yukin bingung. Dia telah sendirian di air terjun raksasa selama lebih dari 10 hari dan telah menemukan banyak hal. Dia yakin dia cemburu saat melihat wanita lain menggoda Tan Yun. Dia tidak bisa dijelaskan untuk Tan Yun. Pada saat itu, dia mengambil keputusan dan bersumpah untuk menyelesaikan keraguannya dan mencari tahu apakah itu kehidupan sebelumnya atau kehidupan ini antara dirinya dan Tan Yun. Jadi dia kembali ke lembah sebulan yang lalu dan menunjukkan senyum di depan Jiang Rou untuk pertama kalinya. Namun, hari ini, Tan Yun memimpin orang untuk membantai semua murid dari Istana Peri Jiwa Ilahi. Dia membenci Tan Yun. Sifu, aku mengecewakanmu. Namong Yukin menyalahkan dirinya sendiri dan menangis. Aku tidak melindungi kakak-kakakku. Aku benar-benar minta maaf padamu, maafkan aku. Tapi aku tidak menyangka Tan Yun dan murid-muridnya begitu kuat. Namong Yukin kesakitan. Dia menghubungkan semua kesalahannya dengan dirinya sendiri. Dia membenci dirinya sendiri karena tidak berguna dan gagal melindungi teman-teman sekelasnya. Dia menyeka air matanya, mengepalkan tinjunya, memutih, dan menusukkan kukunya ke telapak tangannya. Tan Yun, aku akan mengikuti sumpah dan mencari tahu semuanya, dan kemudian aku akan membunuhmu sendiri. Pada saat yang sama, Ru Yanchen, yang melarikan diri dari perahu roh puluhan ribu mil jauhnya, menjadi pucat karena kesakitan di perahu roh. Tulang kaki kirinya ditendang oleh Tan Yun, dan 5 jari tangan kirinya juga patah. Dalam rasa sakitnya, dia gemetar dan bersembunyi di ruang budidaya perahu spiritual untuk mencegah serangan monster. Ru Yanchen menggigil dan berbaring di sofa di ruang kultivasi. Matanya melotot dan dia berteriak, Tan Yun, suatu hari, Ben Shao akan membuatmu mati. Suatu hari, Ben Shao akan membiarkanmu Huang Fu Shengzong membayar harga yang menyakitkan. Tidak, aku akan mencabut Huang Fu Shengzong. Di pintu masuk ke jurang penguburan dewa, malam tiba. Tan Yun, ada apa? Mu Mengyun tampak khawatir dan mendatangi Tan Yun yang linglung. Oh, tidak apa-apa. Tan Yun tersenyum. Mu Mengbalderdas bisa melihat kepalsuan Tan Yun. Ketika dia melihat bahwa Tan Yun tidak ingin mengatakannya, dia tidak bertanya lagi, tetapi berkata dengan sedih, Kakak Huang Fu dan mereka baru saja membiarkan murid-murid kita tenang. Mereka semua menunggumu. Ayo pergi. Juga, baru saja, gadis Xian telah menyingkirkan semua barang rampasan.
Dalam uji coba tanah abadi ini, kami telah memperoleh lebih dari 5.000 harta, termasuk lebih dari 10 senjata Yazun yang lebih rendah. Ketika Mu Mengyu menyebutkan barang rampasan ini, senyum muncul di wajahnya yang sedih. Lagi pula, nilai dari begitu banyak barang rampasan tidak diragukan lagi sangat tinggi. Jika dijual sebagai batu roh, itu akan menjadi kekayaan yang sangat besar. Tan Yun mengangguk, lalu berjalan ratusan kaki serempak dengan Mu Mengli dan datang ke kerumunan. Saat ini, semua orang dalam suasana hati yang berat dan sedih untuk teman sekelas mereka yang hilang. Tan Yun menghela nafas, menatap kerumunan dan berkata, mereka sudah mati. Kamu tidak perlu terlalu sedih. Pertempuran hidup dan mati tidak bisa dihindari. Saudara-saudariku di Huangfu Shengzong tidak mati sia-sia. Kami telah membayar harga yang lebih menyakitkan untuk Sekte Abadi-Abadi dan Istana Jiwa Abadi. Huangfu mengangguk dan setuju, apa yang dikatakan Tan Xiandi sangat benar. Bergembiralah, semuanya. Selanjutnya, mari kita bahas cara menjelajahi harta karun di Jurang Maut. Bagus. Bai Li Longtian, Xiao Qingxuan, Jun Ping, Sangguan Bingbing, Lu Ren, Kesinyi dan yang lainnya mengangguk setuju. Mu Mengyu dan Sue Zian menatap Tan Yun. Pada saat ini, Huangfu mendengarkan angin, memandang Tan Yun dan berkata, Saudara Tan, apa pendapatmu tentang perburuan harta karun? Tan Yun berpikir sedikit, sekarang semua orang terluka. Tidak mudah menjelajahi jurang maut saat ini. Maksudku, ketika semua orang pulih, kita bisa masuk ke jurang bersama. Tentu saja, ini hanya proposalku. Aku tidak akan. Setelah mendengar ini, mereka semua berkata bahwa mereka akan mematuhi pengaturan Tan Yun. Setelah memusnahkan Sekte Abadi-Abadi dan para murid dari Istana Jiwa Abadi, mereka sekarang bersedia untuk mematuhi perintah Tan Yun. Bagaimanapun, semua orang menyaksikan kekuatan, kemampuan, dan strategi Tan Yun. Selain mengagumi Tan Yun, satu-satunya yang tersisa adalah ibadah. Selanjutnya, Tan Yun memberi tahu orang-orang tentang kultivasi murid dan Mai dalam susunan harta ruang waktu Master Tiang unggul dan menyarankan agar mereka pergi ke barisan untuk memulihkan luka-luka mereka. Mereka mendengar bahwa satu hari dalam barisan itu seperti 1,5 hari di dunia luar. Dengan cara ini, mereka pulih jauh lebih cepat. Karena itu, mereka langsung setuju. Mereka mengambil perahu harta karun terbaik Huangfu untuk mendengarkan angin, mengikuti Tan Yun dan terbang ke hutan 300.000 mil jauhnya di timur. Dalam perjalanan ke Sue Zian secara mengejutkan diam, dan matanya menunjukkan warna sedih yang sulit disembunyikan. Karena dalam 4 bulan ini, pulsa dan, pulsa rune, pulsa instrumen, pulsa arai, pulsa jiwa suci, pulsa jiwa hewan, pulsa angin dan guntur, pulsa jiwa kuno, tidak peduli apakah 8 murid pulsa hidup atau mati, mereka semua memiliki hasil, tetapi murid 5 jiwa dan 1 denyut nadi tidak memiliki kabar. Di bawah sinar bulan, Mu Mengyu menatap Sue Zian. Di matanya, dia datang ke Tan Yun dan berkata, setelah sekian lama, aku khawatir itu kurang lebih buruk bagi murid-murid dari 5 jiwa dan 1 vena. Pergi dan hibur Zian. Aku dapat melihat bahwa dia sangat sedih. Terlebih lagi, kamu mengatakan sebelumnya bahwa bahkan jika dia memohon padamu, kamu tidak akan menyelamatkan para murid dari 5 jiwa dan 1 urat. Itu membuatnya sedikit tidak bahagia. Pergi dan temani dia. Tan Yun mengangguk, datang ke sisi perahu roh, berdiri berdampingan dengan Sue Zian, menepuk bahu Sue Zian dengan tangan kanannya, dan berkata dengan lembut, jangan sedih, gadis bodoh. Kakak ipar. Sue Zian tiba-tiba berbalik dan melemparkan dirinya ke pelukan Tan Yun. Air mata membasahi pikiran Tan Yun seperti banjir yang membuka gerbang. Kakak ipar, saya tahu Anda tidak ingin saya menyebutkan murid 5 jiwa dan 1 denyut nadi, tetapi saya sangat sedih ketika saya berpikir bahwa mereka mungkin tidak beruntung, terisak-isak. Menangis saja jika ingin menangis. Lebih baik menangis. Tan Yun membisikkan kenyamanan dan dengan lembut memeluk Sue Zian dalam pelukannya. Setelah 1,5 menit, Sue Zian berhenti menangis, pipinya merona, dan beberapa orang pemalu meninggalkan pelukan Tan Yun. Apakah lukanya sakit? Tan Yun melihat beberapa luka di Sue Zian dan berkata dengan prihatin. Yah, itu sedikit sakit. Sue Zian menyeka air matanya dan masih memulihkan penampilannya yang ceroboh. Yah, aku menangis dan tidak akan sedih lagi. Jangan menangis sekali. Tan Yun mengulurkan jarinya dan dengan lembut menggores hidung Sue Zian yang cantik. Kakak ipar, kamu mengolok-olok orang lain,
dan mereka mengabaikanmu. Tepat setelah Sue Zian mengatakan itu, matanya dipenuhi air mata dan tersedak, ipar, orang-orang masih sedih. Apa yang harus saya lakukan? Tan Yun menarik napas dalam-dalam, menatap ke langit dan berkata, bukankah kamu selalu ingin tahu rahasiaku? Oke, aku akan memberitahumu sekarang. Sue Zian berkata dengan salah, kakakmu dan kakak Xiao tahu rahasiamu. Terakhir kali seseorang bertanya padamu, kamu bilang kamu punya waktu untuk memberitahu orang lain, tapi sekarang, pikirkan saja. Tan Yun menatap langit berbintang yang luas dan menunjukkan beberapa warna berbeda di matanya. Zian, kamu harus ingat bahwa apa yang kakak iparmu katakan kepadamu selanjutnya adalah mengajarimu untuk menjadi kuat. Setelah Sue Zian menjawab, Tan Yun mengatur penghalang insulasi suara. Zian, apakah kamu pernah mendengar tentang reinkarnasi? Suara Tan Yun rendah. Ya, tapi bukankah ini ilusi? Sue Zian mengerutkan kening. Tidak nyata. Tan Yun berkata dengan senyum pahit, tentu saja tidak. Kakak perempuan, kakak ipar, apa maksudmu dengan ini? Sue Zian menjawab, Anda tidak mungkin pernah mengalami reinkarnasi. Sehat. Tan Yun mengangguk berat, aku dikutuk dan memasuki reinkarnasi abadi. Tan Yun tampak sedih. Dia memberitahu Sue Zian segalanya kecuali dia tidak memberitahu Sue Zian bahwa dia adalah dewa tertinggi Hongmeng. Ketika Sue Zian selesai mendengarkan pengalaman reinkarnasi dan pemusnahan Tan Yun, air mata memecah percakapan. Sulit baginya untuk membayangkan rasa sakit yang luar biasa bahwa Tan Yun menyaksikan kerabatnya mati di depannya sepanjang hidupnya. Saat ini, dibandingkan dengan Tan Yun, kesedihannya bukanlah apa-apa. Kakak ipar, siapa musuhmu? Siapa kamu sejak dulu? Sue Zian menyeka air matanya dan berkata dengan mata merah. Ketika waktunya sudah matang, aku akan memberitahumu. Tan Yun berkata, melirik Sue Zian, ingat, kamu harus belajar menjadi kuat kapan saja. Yah, aku ingat. Sue Zian berkata, dan Tan Yun menghibur, mungkin para murid dari 5 jiwa dan 1 nadi masih berlatih di sudut tanah abadi. Jika mereka tidak mati, dan sekarang kita hanya membunuh Namong Yukin dan Ruyan Chen, maka rekan-rekan muridmu akan lebih aman tanpa musuh di persidangan mendatang, bukan? Mendengar pidato itu, Sue Zian mengangguk terlebih dahulu, menatap Tan Yun, dan matanya penuh harapan, kakak ipar, apa yang Anda katakan? Juga, ipar, Anda harus berjanji kepada orang lain bahwa jika saya 5 jiwa dan 1 keluarga tidak mati, selama mereka tidak mengambil inisiatif untuk membunuhmu, kamu tidak akan menembak mereka, bukan? Oke, kakak iparku berjanji padamu. Tan Yun tersenyum. Hihi, alangkah baiknya kakak iparku. Sue Zian tiba-tiba berdiri berjinjit dan mencium pipi Tan Yun. Tan Yun menyentuh pipi yang dicium, tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Zian, merasa jauh lebih baik. Mu Mengyu menatap Sue Zian yang tersenyum dan bercanda. Yah, itu jauh lebih baik setelah pencerahan kakak iparnya. Sue Zian meraih lengan giok Mu Mengyu dan tersenyum. Zian, kakakku menanyakan sesuatu padamu. Kamu harus menjawab dengan jujur. Kakak, katamu. Sue Zian menjawab. Mu Meng bergumam, apakah kamu menyukai saudara iparmu? Jantung Sue Zian berdebar kencang. Dia tampak nakal dan putih. Mu Mengyun berkata dengan marah, kakak, apa yang kamu bicarakan? Orang-orang tidak menyukainya. Jika kamu mengatakan itu lagi di masa depan, aku benar-benar marah. Yah, aku tidak akan mengatakannya, kan? Mu Mengbalu tersenyum. Gadis bau, kapan kamu pikir kamu bisa tangguh? Sementara Mu Mengyu dan Sue Zian sedang bermain, Huang Fu di sisi lain Lingzu mendengarkan angin bersandar di dinding perahu. Kesinyi membalut lukanya dan berkata dengan lembut, apakah itu sakit? Tidak ada rasa sakit. Huang Fu mendengarkan dan menatap lurus ke arah Kesinyi. Matanya dipenuhi dengan cinta yang sulit disembunyikan. Meskipun Kesinyi tidak mengangkat kepalanya, rona merah muncul di wajahnya yang cantik. Jelas, dia memperhatikan mata pihak lain. Keesokan harinya, Lingzu membawa orang-orang ke hutan dan bertemu Gongsun Ruoxi. Gongsun Ruoxi, Zhong Wuxiao, Sun Hong dan 132 orang lainnya masih duduk tertutup dengan lutut disilangkan. Tan Yun melirik kerumunan dan menemukan bahwa Zhong Wuxiao masih tingkat ke-9 dari jiwa janin, yang lain masih merupakan kesempurnaan besar dari jiwa janin, dan tidak ada yang memasuki pemurnian jiwa tingkat pertama. Tan Yun tidak mengganggu mereka. Sebaliknya,
Dia bertanya tentang 120 murid dan Mei lainnya yang bertanggung jawab untuk melindungi murid-murid tertutup. Mungkinkah sesuatu yang berbeda terjadi selama ketidakhadirannya? Mereka memberitahu Tan Yun bahwa selama periode ini, hanya beberapa monster Orde Kedua tanpa mata dan monster Orde Ketiga yang baru lahir masuk ke susunan sihir sumber, dan akhirnya dibunuh oleh mereka menggunakan susunan pedang pembunuh 7 jiwa. Kemudian, murid dan Mei mengetahui dari Tan Yun bahwa musuh dari Istana Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi hampir dibantai. Setelah murid kapal dan bersemangat, mereka memandang Tan Yun dan murid kapal lainnya yang terluka dengan kekaguman di mata mereka. Pada saat yang sama, mereka tahu bahwa sejak Tan Yun membawa semua orang ke sini, mereka harus memperlakukan orang-orang ini sebagai teman. Selain itu, para murid dan Mei cukup bingung. Mereka ingat dengan jelas bahwa ke sini, murid utama dari Jiwa Suci, ingin membunuh kakak bela diri Tan, kakak perempuan bela diri Mu dan Sue Zian. Mengapa Tan Yun berdamai dengannya sekarang? Tidak dapat mengetahuinya, mereka mengesampingkan keraguan mereka dan berhenti berpikir. Selanjutnya, Tan Yun menyuruh semua orang untuk duduk bersila setelah pulih dari cedera dalam barisan, siap untuk terus membiarkan api Hongmeng dan api es Hongmeng melahap api. Pada saat yang sama, dia juga menunggu singa Dewa Naga Emas pulih. Sue Zian, Mu Mengyu, Huang Fu dan yang lainnya duduk bersila dan mulai menyembuhkan diri sendiri. Terakhir kali, Tan Yun hanya menelan sepertiga api dalam atribut api nyata Qingling. Pada saat ini, dia mengorbankan sisa 2/3 dari api sejati roh hijau dari cincin langit dan bumi dan menggantungnya di depannya. Api Hongmeng. Telapak tangan kanan Tan Yun terentang rata. Tiba-tiba, itu adalah 12 api Zhang Hongmeng dari puncak Orde Ketiga. Dia mengebor keluar dari telapak tangannya, membuka gigi dan cakarnya, melompat ke api Qingling yang sebenarnya, dan mulai melahapnya dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Kemudian, Tan Yun menawarkan atribut es api tingkat harta karun terbaik, Lingbing api nyata, sehingga api es Hongmeng di awal tingkat ketiga mulai melahapnya. Pada saat yang sama, Tan Yun menggunakan 3 fungsi dengan satu hati dan mengoperasikan formula Qi kondensasi Hongmeng. Dengan tangan di dada, tiba-tiba, aura kaya surga dan bumi di atas hutan berubah menjadi pusaran air spiritual hingga 200 kaki, yang berguling liar menuju hati Tan Yun Mei. Setelah mencapai kolam spiritual, itu dengan cepat berubah menjadi jejak kekuatan spiritual emas muda. Dengan berlalunya waktu, 40 hari kemudian dalam susunan harta karun ruang dan waktu master kelas atas, nyala es Hongmeng setinggi 6 kaki menelan yang asli, api Lingbing, melonjak hingga 7 kaki, dan memasuki kesuksesan tingkat ketiga. Pada saat ini, ia memiliki kekuatan harta peleburan es. Kemudian, Tan Yun mengorbankan atribut es terakhir ke api tingkat Yazun, Xin Xuanfire dari cincin surga dan bumi dan memasok api es Hongmeng untuk terus melahap. Setelah 1,5 bulan lagi dalam barisan, api Hongmeng akhirnya menelan api nyata Qingling, dan memasuki tahap awal peringkat 4 dari puncak peringkat 3. Ini berarti bahwa kekuatan api Hongmeng telah meningkat secara dramatis, dan senjata Yazun yang lebih rendah dapat dibakar menjadi kehampaan dalam sekejap. Menjadi salah satu kekuatan Tan Yun. Pada saat yang sama, api es Hongmeng juga akan menjadi api atribut es tingkat Yazun kelas 2, setelah api Yin dan Xuan ditelan, ia telah menyeberang dari Xiao Cheng kelas 3 ke Da Cheng kelas 3, dan memasuki puncak kelas 3. Itu berarti mulai sekarang, nyala es Hongmeng memiliki kekuatan yang kuat untuk melelehkan harta karun terbaik menjadi ketiadaan. Tan Yun menyingkirkan api Hongmeng dan api es Hongmeng, dan sentuhan kegembiraan muncul di pipinya yang tampan. Dia akhirnya menyentuh penghalang kesempurnaan besar dari jiwa janin. Tetapi setelah menghitung waktu, hanya kurang dari setengah tahun sebelum akhir persidangan di Tanah Abadi. Jika Anda ingin memadatkan jiwa janin Hongmeng ke-10 dan memasuki kesempurnaan besar jiwa janin, itu akan memakan waktu setidaknya 3 bulan. Tan Yun harus memutuskan untuk berlari di masa depan. Saat ini, singa naga emas di lengannya sudah pulih dari cederanya, meringkuk dan tidur seperti anak kucing. Lengan kanan Bai Li Longtian sebagus biasanya. Adapun cedera, itu sudah sembuh. Mu Mengyu, Sue Zian, Sangguan Bingbing, Jun Ping, Xiao Qingxuan, Huang Fu Tingfeng, Kesinyi, Luren dan lainnya juga telah pulih dari cedera mereka. Pada saat ini, mereka telah memulihkan kekuatan mereka ke puncak. Di antara para jenius ini, kecuali Sue Zian dan Mu Mengbalu yang samar-samar menyentuh penghalang alam pemurnian jiwa, yang lain telah menyentuh penghalang berat alam pemurnian jiwa.
Namun, saat ini, kurang dari setengah tahun dari akhir persidangan, mereka bertekad untuk mengubur di jurang Tuhan terlebih dahulu dan menjelajahi harta karun. Belum terlambat untuk berlari ke dunia setelah uji coba selesai. Tan Yun yang duduk bersila, baru saja membuka matanya dan bangkit. Sue Zian berlari ke Tan Yun dengan harapan, "Saudara ipar dan ipar, kapan kita akan pergi ke jurang pemakaman?" Dengan itu, Sue Zian menjulurkan jari giok kian-kian dan mengklik kepala kecil singa dewa naga emas yang tidur di Tan Yun Huai. "Kakak ipar, lelaki besar itu sudah lama pulih. Sudah waktunya dia bangun dan bekerja." Apa yang dia katakan tentang pekerjaan secara alami berarti bahwa singa dewa naga emas melindungi diri mereka sendiri dan orang lain dan pergi ke jurang penguburan dewa. Tanpa menunggu Tan Yun berbicara, Mo Mengyun datang ke Tan Yun dan berkata sambil tersenyum, "Zian, apakah kamu lupa kata-kata Tan Yun bahwa ketika para murid nadi dan menerobos alam pemurnian jiwa, mereka akan pergi ke jurang pemakaman dewa?" "Tidak, aku hanya tidak sabar." Suara Sue Zian tidak jatuh, tiba-tiba, napas yang kuat memenuhi sekeliling. Tan Yun dan yang lainnya melihat ke samping satu demi satu, tetapi mereka melihat Gongsun Ruoxi duduk bersila tidak jauh. Rambut hitamnya bergerak tanpa angin, dan seluruh tubuhnya memancarkan bau alam pemurnian jiwa yang berat. Promosi. Wow, perasaan yang luar biasa. Mulut Cherry Sue Zian terbuka lebar dan kehilangan suaranya. Huang Fu mendengarkan angin, kesinyi dan ketidaksetaraan Jun. Orang-orang juga terkejut dan menatap Gongsun Ruoxi. Seperti yang kita semua tahu, jika Anda ingin memasuki ranah pemurnian jiwa, Anda perlu memperbaiki jiwa surga Anda sendiri, jiwa bumi, jiwa kehidupan, jiwa surga Chong, jiwa roh, jiwa kekuatan, jiwa pusat, jiwa esensi dan jiwa Inggris ke dalam jiwa janin pertama di kolam roh, sehingga jiwa janin pertama dapat diberikan kehidupan. Ini adalah pemurnian jiwa. Yang disebut pemurnian jiwa, seperti namanya, adalah untuk memurnikan 3 jiwa dan 7 jiwa menjadi jiwa janin di kolam roh. Pemurnian ke dalam jiwa janin pertama membuat jiwa janin pertama memiliki kehidupan, yang berarti memasuki ranah pemurnian jiwa. Dengan analogi, jika 3 jiwa dan 7 jiwa dimurnikan menjadi 10 jiwa janin di kolam roh satu persatu, itu berarti biarawan telah memasuki ranah pemurnian jiwa dan mencapai kesempurnaan yang luar biasa. Pada saat itu, alam pemurnian jiwa akan penuh dengan biarawan. Jika Anda ingin memasuki alam jiwa ilahi, Anda harus mengendalikan jiwa janin pertama keluar dari tubuh dan menyelesaikan perampokan sebelum Anda dapat dipromosikan. Setelah penyelamatan berhasil, biksu akan memiliki kemampuan untuk menyeberang di udara. Untuk menjadi pria yang benar-benar kuat, Anda tidak perlu menerbangkan semua jenis senjata ajaib. Jelas, Gongsun Ruoxi telah berada dalam barisan selama setengah tahun, dan akhirnya memurnikan 3 jiwa menjadi jiwa janin pertama, dan berhasil memasuki ranah pemurnian jiwa. Di mata semua orang yang iri, Gongsun Ruoxi perlahan membuka matanya dan merasa tubuhnya penuh dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Wajah cantiknya dipenuhi dengan kegembiraan yang tak terkendali. "Kakak bela diri Penatua Gongsun, selamat." Mu Menghu tersenyum dan memeluk tinjunya. "Selamat, kakak bela diri Gongsun, memasuki ranah pemurnian jiwa." Huang Fu mendengarkan Feng, Kesinyi dan yang lainnya, dan menyapa mereka dengan tinju. "Terima kasih," kata Gongsun Ruoxi, tiba-tiba tertegun, "Kakak bela diri Huang Fu, kakak bela diri Junping dan Sangguan, mengapa kamu ada di sini?" Selanjutnya, Mu Mengbaloni memberitahu Gongsun Ruoxi tentang pertempuran menentukan sebelumnya dengan Istana Jiwa Abadi dan Sekte Abadi-Abadi. Gongsun Ruoxi terkejut ketika dia mendengar pidato itu. Dia tidak bisa melambat sejenak. Sulit baginya untuk percaya bahwa Tan Yun dan orang-orangnya hampir memusnahkan 2 murid sekte kuno selama retretnya. Kemudian, selama percakapan Gongsun Ruoxi dengan publik, Yu Guangwei menatap Tan Yun tanpa terlihat, dengan pemujaan dan kekaguman tersirat di matanya. Keesokan harinya, berdengung. Pada saat yang hampir bersamaan, Kipas Luo dan Song Hong, yang duduk bersila, menggerakkan jubah mereka tanpa angin. Napas berat pemurnian jiwa membuat kekosongan dalam jarak 100 kaki, seperti ombak yang bergulir. Alam pemurnian jiwa itu berat, perasaan yang sangat kuat. Ketika Luo Fan tiba-tiba membuka matanya, dia menatap Song dan tersenyum. Baru pada saat itulah dia menemukan bahwa Tan Yun dan yang lainnya memandang diri mereka sendiri sambil tersenyum. Kemudian, orang-orang secara alami harus memberi mereka beberapa ucapan selamat. Tentu saja,
Mereka juga sangat terkejut dengan penampilan Huang Fu Tingfeng, Lu Ren, dan lainnya. Sue Zian memberitahu mereka sambil tersenyum bahwa 3 murid sekte kuno telah bertempur dalam pertempuran yang menentukan di jurang penguburan. Ketika mereka terkejut, penggemar Luo tidak bisa menahan rasa ingin tahu dan bingung. Tan Xiandi, bagaimana Kesinyi tinggal bersama kami? Iya, Tan Xiandi. Song Hong bergema. Di antara semua orang, Tan Yun dan mereka berdua adalah yang terkuat dalam hal persahabatan. Oleh karena itu, mereka menanyakan keraguan Huang Fu dan yang lainnya. Batuk. Tan Yun terbatuk pelan dan tampak sangat menginspirasi. Saudara Song dan saudara Luo, kami hanya bekerja sama dengan Kesinyi untuk sementara. Patriark mengatakan bahwa 9 pembuluh darah harus meletakkan perjuangan dan melawan musuh bersama selama persidangan. Oleh karena itu, kami bekerja sama dengan kakak perempuan bela diri ke. Adapun apakah orang lain percaya atau tidak, Tan Yun tidak peduli. Bagaimanapun, dia dan Kesinyi telah setuju untuk meninggalkan tanah abadi dan kembali ke Huang Fu Sengsong. Mereka masih berpura-pura menjadi abadi. Tentu saja, Huang Fu, Xiao Qingxuan dan yang lainnya tidak berpikir demikian. Jika memang benar seperti yang dikatakan Tan Yun, mengapa Tan Yun membiarkan singa Dewa Naga Emas membunuh lebih dari selusin murid jiwa-jiwa suci yang melarikan diri ke jurang penguburan dewa? Hanya tidak membunuh Kesinyi. Tan Yun tampaknya dapat melihat melalui pikiran orang-orang dan berkata, seperti yang Anda tahu, jiwa utama adalah Tuan Kesinyi, dan dia ingin Kesinyi membunuh saya, tetapi saya menyelamatkannya. Anda akan memiliki banyak spekulasi. Petik 2. Adapun alasan mengapa aku tidak membunuhnya, aku tidak bisa mengungkapkannya. Tolong jangan katakan bahwa aku menyelamatkannya ketika kamu kembali ke sekte, jangan sampai kakak perempuan tidak dapat menjelaskan kepada tuannya. Setelah mendengarkan, mereka secara alami setuju. Bagaimanapun, Tan Yun adalah penyelamat mereka. Huang Fu Linfeng dengan serius, melirik Tan Yun dan berkata, kamu tidak perlu curiga. Sejujurnya, aku memohon saudara Tan Xiandi untuk tidak membunuh Sinyi. Ketika mereka mendengar pidato itu, mereka tiba-tiba menyadari bahwa memang begitu. Saat ini, hanya Tan Yun, Kesinyi, Mu Mengyu dan Sue Zian yang tahu bahwa Huang Fu membantu Tan Yun menemukan alasan untuk mengatakan demikian. Jika ini masalahnya, Huang Fu dibingungkan oleh angin. Tan Yun dan Kesinyi akhirnya mengubah pertengkaran menjadi persahabatan, tetapi dia tahu bahwa jika mereka tidak memberikan penjelasan yang masuk akal kepada semua orang, mereka akan bingung dan tidak yakin tentang apa yang harus dipikirkan. Pada bulan berikutnya, 129 orang, 128 dari mereka, memasuki ranah pemurnian jiwa satu demi satu. Yang terakhir adalah Zhong Wuxiao. Sebelum dia menutup pintu, dia adalah Zhou Xiong di alam jiwa janin. Sekarang dia telah memasuki kesempurnaan besar dari alam jiwa janin dan samar-samar menyentuh penghalang berat di alam pemurnian jiwa. Setelah Zhong Wuxiao membuka matanya yang indah, bayangan indah itu melintas dan muncul di depan Tan Yun. Ying-Ying tersenyum dan berkata, promosi saya penuh. Tan Yun memeluk pinggang polos Zhong Wuxiao Ying-Ying, mengangkatnya dan membalikkan tubuhnya, dan berbisik, bayi kecil itu kuat. Hihi, tentu saja, kata Zhong Wuxiao, dengan pipi kemerahan dan kecantikan yang lembut, tidakkah menurutmu aku punya? Pikirkan sepanjang waktu. Tan Yun menundukkan kepalanya dan mencium Zhong Wuxiao. Kata-kata manis. Zhong Wuxiao meludahkan lidahnya dengan nakal dan meninggalkan lengan Tan Yun, memegang tangan giok Mu Mengyu dan mengobrol dengan gembira. Sebentar lagi, Tan Yun dengan sungguh-sungguh memanggil semua orang, total 278. Termasuk Tan Yun, ada 255 murid dan Mai total. Fu Mai adalah 4 murid, termasuk Huang Fu Tingfeng, dan yang lainnya meninggal. Qimai Gongsun Ruoxi, Zhong Wuxiao dan 7 murid lainnya. Semua yang lain meninggal. 5 dari murid Arai meninggal. Hanya 1 dari angin dan guntur adalah Tukau Jun Luren, dan yang lainnya mengeluh tentang kematian. Murid jiwa suci Kesinyi. Jiwa kuno, Sangguan Bingbing, Junping, Xiao Qingxuan, Bai Li Longtian. 5 jiwa dan 1 denyut Sue Zian. Saat ini, di antara 1000 murid Huang Fu Sengsong yang mengambil bagian dalam persidangan, kecuali murid 5 jiwa dan 1 urat, sisanya ada di sini 2. Meskipun ada banyak korban, tidak dapat disangkal bahwa Huang Fu Sengsong telah memenangkan kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya dibandingkan dengan 3000 orang di Istana Peri Jiwa.
hanya Sekte Nangong Yukin dan Yongxian, dan hanya Ruyan Chen yang selamat. Pada saat ini, Tan Yun memandang orang-orang dengan kerutan ketat dan tatapan bermartabat. Baik, semuanya, selanjutnya kita akan menjelajahi harta karun di jurang pemakaman dewa. Kecuali saudara Huang Fu, semua murid dan Mai tahu tentang naga angin gutur. Aku akan mengatakannya lagi hari ini. Mendengar pidato itu, Huang Fu, Xi Nyei, Xiao Qingxuan dan Bai Lilongtian menatap Tan Yun dengan ragu. Saya tidak tahu apa arti angin Thunder Dragon di mulut Tan Yun. Tan Yun tampak khawatir dan berkata, 4 bulan lalu, Ruoxi diserang oleh naga guntur angin selama periode perampokan tingkat ketiga ketika dia melewati jurang penguburan dewa. Naga guntur angin ini berlari keluar dari jurang pemakaman dewa. 5 karakter, periode perampokan tingkat ketiga, seperti bom berat, yang dilemparkan ke dalam benak Huang Fu, Ting Feng, dan lainnya. Itu berdengung. Anda harus tahu bahwa binatang iblis tingkat ketiga pada periode perampokan hanya ada lebih kuat daripada biarawan bundar besar di alam pemurnian jiwa. Pada saat yang sama, Huang Fu, Xi Nyei dan yang lainnya mengikuti Tan Yun. Para murid yang telah bersembunyi dalam kabut gelap dari dewa yang terkubur dalam sekarang berdebar-debar dan punggung mereka dingin. Jika mereka tahu bahwa ada monster 3 tahap di jurang penguburan dewa, tidak semua orang memiliki keberanian untuk tinggal di kabut gelap jurang pemakaman dewa. Tan Yun memandang semua orang yang berubah warna dan berkata, risiko dan kepentingan hidup berdampingan. Ketika Anda keluar dari jurang angin, guntur dan naga mengubur dewa, Anda dapat yakin bahwa ada bahaya di jurang. Jika kamu mengikutiku, aku secara alami akan mencoba yang terbaik untuk melindungimu. Tentu saja, meskipun ada pria besar, aku tidak dapat menjamin keselamatanmu. Kamu harus berhati-hati apakah kamu ingin masuk. Mendengar pidato itu, setelah hening sejenak, mereka semua berkata ingin pergi. Dalam pandangan orang, bagaimanapun juga, ada harta karun di dalam jurang para dewa yang terkubur. Harta karun ini memiliki godaan yang fatal bagi orang-orang. Orang-orang bertekad untuk mundur dari jurang jika dalam bahaya. Selain itu, seperti yang diketahui semua orang, tidak pernah ada murid percobaan yang masuk jauh ke dalam jurang penguburan Tuhan. Jelas, ada banyak jenis roh surga dan bumi, bahan dan harta karun di jurang maut. Bahkan jika Anda tidak bisa mendapatkan tentara surgawi setelah kejatuhan para dewa, Anda bisa mendapatkan beberapa bahan alam langka dan harta bumi, bukan? Karena itu, orang tahu bahwa ada harimau di gunung, dan mereka lebih suka pergi ke gunung harimau. Sekarang setelah kamu memutuskan, kita akan pergi ke jurang pemakaman. Tan Yun berkata dengan murah hati, saya punya banyak barang rampasan di sini. Anda dapat memilih satu sesuai dengan atribut Anda sendiri. Kemudian Sue Zian menyadari bahwa cincin langit dan bumi sering berkedip, dan lebih dari 4.000 senjata ajaib terbang keluar dari cincin langit dan bumi dan tergantung di kehampaan, yang cukup mengejutkan. Sue Zian berkata sambil tersenyum, di antara berbagai atribut senjata sihir yang saya ambil, kelas terendah juga merupakan harta kelas atas, yang sebagian besar adalah yang terbaik. Silakan pilih. Orang-orang sangat bersemangat. Maklum, setelah kompetisi 9 Vena, mereka keluar dari daftar 8 besar Wolong. Senjata dan senjata ajaib di tangan mereka hanyalah harta kelas menengah yang diberikan oleh Patriark. Dan kemudian kata-kata Tan Yun membuat semua orang semakin bersemangat. Tan Yun tersenyum cerah, aku akan memberimu senjata ajaib yang dipilih. Bagus. Terima kasih, kakak senior Tan. Semua orang bersemangat dan mulai memilih senjata ajaib. Sesaat kemudian, Tan Yun secara pribadi mengendarai perahu harta karun terbaik Huang Fu terbang keluar dari hutan bersama orang-orang, dan berlari menuju jurang pemakaman dewa 300.000 mil jauhnya. 8 jam kemudian, saat fajar keesokan harinya, Tan Yun mengemudi perahu roh perlahan-lahan masuk ke dalam jurang penguburan, dan perahu roh itu hampir mendekati tanah. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi orang-orang di kapal roh untuk melihat pemandangan di tanah dan menemukan obat-obatan ajaib serta bahan dan harta karun alami lainnya. Pria besar, hati-hati. Tan Yun memerintahkan sambil mengemudikan perahu roh dan bolak-balik melalui jurang yang dipenuhi kabut gelap. Mengaum. Singa naga emas melintas dari lengan Tan Yun dan muncul di bahu Tan Yun. Sepasang mata berguling-guling di sekitar jurang yang mengaum bersama angin. Visibilitas orang-orang dalam kabut gelap hanya 1000 kaki jauhnya, sementara singa dewa naga emas dapat melihat pemandangan ratusan mil jauhnya. Ketika Tan Yun mengendarai perahu roh ribuan mil ke dalam jurang,
Kabut hitam bergulung seperti ombak, dan semburan suara siulan keras datang dari ujung kabut hitam di depan. Menurut peta dan slip batu giok yang diuji di Tanah Abadi, orang tahu bahwa pintu masuk sebenarnya ke jurang adalah 300 mil di depan. Konon pintu masuknya lebarnya ribuan kaki dan tingginya puluhan juta kaki. Setelah Anda masuk, Anda akan terkikis oleh kekuatan destruktif. Tan Yun melihat kembali ke kerumunan dan berkata dengan tatapan bermartabat, semua orang sudah siap dan akan segera masuk. Ketika mereka mendengar pidato itu, mereka melepaskan kekuatan spiritual yang cerah satu demi satu dan mengembun menjadi tirai cahaya kekuatan spiritual di permukaan tubuh, siap untuk menahan erosi kekuatan penghancur. Sejak 50.000 tahun yang lalu, jumlah kematian murid-murid Huang Fu Shengzong di jurang pemakaman telah melebihi 7 juta. Pelajaran darah dan air mata memperingatkan semua orang tentang keanehan dan teror dari kekuatan penghancur itu. Di bawah kekuatan destruktif itu, kekuatan spiritual dalam biksu akan secara bertahap ditelan. Jika Anda ingin bersaing, Anda hanya bisa melawan dengan kekuatan spiritual. Tidak ada gunanya memakai armor sihir, karena kekuatan penghancurnya bisa menembus armor dan menyebabkan kerusakan fatal pada Friar. Karena itu, semua orang hanya menggunakan tirai cahaya spiritual untuk melindungi diri mereka sendiri. Pada saat yang sama, yang membingungkan semua orang adalah bahwa kekuatan penghancur hanya ditujukan pada biarawan manusia, dan monster tidak terpengaruh. Pada saat ini, Mu Membalderdas melihat bahwa Tan Yun belum melepaskan kekuatan spiritual untuk melindungi tubuhnya, jadi dia khawatir dan berkata, Tan Yun, mengapa kamu tidak melindungi dirimu dengan tirai cahaya kekuatan spiritual? Tan Yun melirik Mu Menghu dan berbisik, aku tidak membutuhkannya untuk saat ini. Aku ingin merasakan apa kekuatannya setelah memasuki pintu masuk. Yah, kamu harus lebih berhati-hati. Jangan khawatir, aku akan melakukannya. Tan Yun menjawab dan mengemudikan perahu roh perlahan melalui kabut hitam menuju pintu masuk 300 mil jauhnya. Sesaat kemudian, ketika perahu roh kurang dari 1000 kaki dari pintu masuk, pupil Tan Yun menyipit, matanya mengintip melalui kabut hitam, dan jurang menjadi sempit. Di ujung garis pandang, ada dua puncak vertikal seperti garis langit, berdiri berlawanan. Kabut hitam di lereng gunung menjadi lebih dan lebih intens, seperti gelombang hitam yang melonjak di atas jurang, yang terlihat mengerikan, seolah-olah tidak aktif dengan binatang buas yang tidak dikenal. Ini adalah pintu masuk nyata dalam legenda. Setelah Anda melewati antara dua puncak yang diselimuti kabut hitam, Anda akan merasakan kekuatan penghancur. Saat perahu roh mendekati pintu masuk, hati orang-orang menutup telepon. 3 hari kemudian, Tan Yun mengemudikan perahu roh dan mulai bergerak di antara dua puncak. Sejauh ini, orang-orang mengetahui bahwa suara melolong hantu dan serigala yang terdengar di luar jurang pemakaman dewa berasal dari sini. Kedua puncak itu seperti binatang feris raksasa yang merangkak di jurang, membuka mulut besar mereka, memuntahkan suara siulan yang keras dan kabut hitam bergulir yang tak ada habisnya. Ketika perahu roh itu bergerak di antara pegunungan, beberapa murid perempuan dan Mei mengeluarkan teriakan yang menakutkan, yang mengejutkan orang-orang. Salah satu murid perempuan, berwajah pucat, menunjuk ke gunung yang jaraknya ratusan kaki di sebelah kiri dan berkata dengan gemetar, lihat, ada puluhan ribu mata yang menatap kita. Orang-orang melihat ke arah yang ditunjukkan wanita itu, dan tiba-tiba mereka menjadi menyeramkan. Tetapi dalam kabut gelap, ada mata hijau samar seukuran kepalan tangan yang menatap diri mereka sendiri dan orang lain di gunung. Tan Yun melihat kembali ke orang-orang dan buru-buru memberi tahu mereka. Tuan-tuan, ini adalah kucing hijau Lingyin pada periode perampokan tingkat kedua. Mereka seperti harimau, tetapi mereka secara alami pemalu. Selama kita tidak menyerang mereka, mereka tidak akan mengambil inisiatif. Tetapi jika kita mengambil inisiatif untuk menyerang, mereka akan bertarung bersama sampai mati. Karena itu, diamlah, jangan menatap mereka, apalagi mengganggu mereka, jika tidak akibatnya tidak terbayangkan. Mendengar pidato tersebut, sambil mengagumi pengetahuan Tan Yun yang mendalam, mereka segera diam dan berhenti menatap mereka. Saat ini, mata indah Mu Meng membeku, memandangi tulang putih di tanah di bawah, dan berbisik, Tan Yun, kamu telah melihat banyak orang. Tan Yun melirik tulang yang tidak lengkap dan berkata, murid-murid ini seharusnya dibunuh oleh kucing hijau Lingyin. Setelah kata-kata Tan Yun, dia mengemudikan perahu roh melewati pintu masuk. Segera, matanya tiba-tiba terbuka. Pada saat ini,
Pemandangan Tan Yun dan yang lainnya sudah dapat melihat pemandangan ratusan mil jauhnya. Ditemukan bahwa lebar jurang telah mencapai 50 li, puncak megah di kedua sisi jurang berdiri tegak, dan bebatuan di puncak bergerigi dan aneh. Dalam kabut hitam pekat, pepohonan dan vegetasi berwarna-warni dapat dilihat di puncak gunung. Orang-orang melihat ke atas, tetapi mereka melihat bahwa kabut hitam di atas jurang semakin kuat.